Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar teman-teman yang saya hormati dan saya cintai? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya yakin di pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan pertama ini, kita belum pernah bertemu sama sekali. Maka dari itu, saya hari ini mau memperkenalkan diri. Nama saya Faiz Zaidan Abjad. Ya. Saya berasal dari Blitar. Mungkin teman-teman ada yang tahu Blitar itu apa? Nggak tahu, Pak. Di mana kota Blitar itu? Nggak Belum tahu. tahu Pak, belum pernah ke sana. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kota Blitar? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah. Ya. Tidak apa-apa. Kota Blitar itu adalah tempat dimakamkannya Presiden Indonesia yang pertama. Siapa? Bapak Soekarno. Insinyur Oh, Insinyur Soekarno, Pak. Harus dihormati dong. Iya, Pak, lupa. Maaf. Bagus, terima kasih. Baik, nama saya Faiz Zaidan Abjad dari Blitar. Dan kira-kira apa lagi yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya perkenalkan kepada teman-teman saya? Saya, Pak. Statusnya Ya. apa, Pak, sekarang, Pak? Status saya single. Sekarang saya masih single. Bagi yang berminat silakan, ada nomornya di bawah. Oke, Pak. Siap. Ya, guyon saja supaya tidak ada kekakuan di antara kita. Ya, yang simpel, jangan kaku-kaku. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Nggak ada, Pak. Udah cukup jelas. Cukup. Terima kasih untuk perkenalannya. perkenalan. Saya kira sudah cukup. Sebelum masuk di materi, saya akan menjelaskan bahwa kita hari ini semester pertama ini kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Sudah, Sudah Pak. dibuka? Udah. Coba Mas, siapa yang depan sendiri ini? Mas siapa? Mas Fata, Pak. Nah, silakan dibuka bukunya. Siap, Pak. Siap. Ya, silakan. Di situ ada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebetulnya, tolong dengarkan. Ya, Pak. Sebetulnya kita hidup di dunia ini harus dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita ini hidup tidak asal hidup saja, tapi kita harus mempunyai pedoman. Kita ini hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita punya jalan, punya bagaimana cara kita hidup, punya cara agar apa? Teman-teman mungkin ada yang tahu kenapa kita harus hidup dengan aturan, dengan pedoman. Mungkin ada yang tahu dari mbaknya siapa itu? Karena Al-Quran adalah pedoman, panutan. Ya, itu bisa. Mungkin dari Mas Fata. Apa, Pak? Kenapa kita ini hidup harus ada pedoman? Karena untuk kita dapat tujuan hidup, Pak. Punya tujuan hidup, Pak, kita, Pak. Betul, itu juga bagus pertama. Jawabannya juga bagus. Ye. Terima kasih. Sebetulnya ada lagi kenapa alasan kita ini hidup di dunia harus ada pedoman. Kenapa, Pak? Kenapa itu, Pak? Begini, kalau kita hidup tanpa ada pedoman, tanpa ada yang menunjukkan arahnya kita hidup, kita akan hidup bebas, liar bagaikan hewan-hewan yang ada di hutan yang tidak terkontrol akhlak dan moralnya. Karena kita manusia punya akal dan pikiran, itulah
kita bisa berpikir mana yang benar mana yang salah itu dari sebuah pedoman. Pedoman ini ada menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lewati dan mana yang harus kita hindari. Saya kira itu sudah cukup sebagai pembukaan pada materi kita hari ini. Sekarang dibuka bukunya yang ilustrasi cermati kasus. Silakan dibuka dari Mas. Sudah, Pak. Ya, siap. Udah Pak. Dari Mas Fata. Ilustrasi 1. Oh iya Pak. Ilustrasi 1. Ya. Silakan dibaca. Oke Pak. Ilustrasi 1. Keluarga Pak Darmawan terdiri dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Keduanya tidak pernah membantah ayah dan ibunya, apalagi membentaknya. Begitu pula Pak Darmawan dan istrinya sangat mencintai kedua putranya, membimbingnya dan selalu mengingatkan jika mereka bersalah dengan penuh bijaksana dan tetap berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Keluarga mereka menjalankan kehidupannya dengan damai dan penuh kebahagiaan. Meski beberapa kesulitan mereka alami, namun dengan ketakwaan penuh mereka dapat melaluinya dengan lancar. Sudah Pak. Terima kasih. Bisa disimpulkan kira-kira bagaimana kehidupan dari keluarga Pak Darmawan pada ilustrasi pertama ini? Itu Pak, kan itu tadi anak-anak tuh tidak membantah kedua orang tua Pak. Ya. Nah jadi istilahnya orang kehidupannya tuh damai Pak, Ya. sejahtera karena emang berbakti kepada orang tua. Ya. Nah betul. itu menurut saya Pak. Ya. Nah Saya tambahi ya. ya. Jawabannya sudah sangat bagus. Jawabannya sudah sangat bagus. Saya menambahi sedikit. Kenapa perilaku mereka itu bisa menjadi sedemikian baik? Karena mereka ada pedoman. Di situ kan ada berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Itulah yang membuat mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang baik dalam ilustrasi ini adalah yang sebagai anak menghormati kedua orang tua, membantu orang tua, dan sebagai orang tua itu mengayomi, melindungi anak-anaknya dan keluarganya. Jadi pada ilustrasi pertama ini Al-Quran dan hadis sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup dari keluarga Pak Darmawan. Terima kasih. Sekarang ilustrasi kedua, silakan dibaca selanjutnya. Ya Pak. Ilustrasi kedua, sudah beberapa hari ini Arman tidak pulang ke rumah. Arman merasakan bahwa ayah ibunya tidak menyayanginya karena mereka terlalu sibuk dalam urusan pekerjaannya. Hingga akhirnya ayah dan ibunya mendapatkan berita penangkapan Arman oleh kepolisian karena ia terlibat pengedaran narkoba. Karena merasa benar, ayahnya menyalahkan ibunya yang dirasa tidak memperhatikan anak, begitu pula sebaliknya. Sehingga kasus Arman menjadikan hubungan ayah dan ibunya memburuk dan akhirnya mereka bercerai. Sudah Pak. Terima kasih. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat diambil pada ilustrasi kedua ini? Arman kurang dapat perhatian dari orang tua. Betul. Itulah kenapa Al-Quran dan hadis sangat penting untuk pedoman hidup kita. Saat kita menjalani kehidupan sebagai manusia, sangat penting kita berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Seperti contoh pada ilustrasi kedua ini, yang Arman ini kurang mendapatkan Kasih sayang oleh Kedua orang tuanya. Nah ini seharusnya seandainya Arman ini berpedoman pada Al-Quran, sikap hidupnya mungkin bisa memperbaiki kehidupannya
dan mungkin orang tuanya ini juga seandainya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, ya kalau orang tuanya ini berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, ini mungkin hal ini pada ilustrasi kedua ini tidak akan terjadi. Terima kasih untuk Mas Fatah dan Mbak Ika yang sudah membaca kedua ilustrasi. Jadi intinya Al-Quran dan hadis ini sangat penting sebagai pedoman hidup kita di dunia saat kita hidup menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekarang bukalah halaman 3. Di situ kita memulai mengenal apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Silakan dibaca Mas Fatah pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu, Pak. Yang pertama, Walah. yang Mbak Ika tolong didengarkan, nanti akan saya potong lanjut. Jadi harus memperhatikan ya. Ya. Terima kasih. Silakan. 1. Pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan 1. Dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Nomor 2, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya. Yang keempat, dan lain-lain. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril dan dibukukan, tetapi tidak disebut Al-Quran, dan membaca tidak nilai ibadah. Stop, silakan dilanjut. Dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain yaitu menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatan dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Sudah, terima kasih. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu apa Mas Mata? Qara'a yaqra'u Qur'an. Artinya apa Mbak Ika? Bacaan, membaca bacaan. Membaca bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Kenapa kok Al-Quran menjadi bacaan yang sempurna? Kenapa? Mungkin ada yang tahu dari teman-teman? Gak tahu, Pak. Apa dong, Pak? Baikah? Belum tahu, Pak. Baik, belum tahu ya. Belum belajar ya. Belum. Kesempurnaan Al-Quran itu karena apa? Di sini kan sudah dibaca oleh ratusan juta manusia, diatur tata cara pembacaannya,
mempelajari susunan kata dan kosakatanya itu sih menjadi istimewa. Itulah Al-Quran menjadi sesuatu yang istimewa, jadi bacaan yang istimewa. Apalagi kan sekarang kita tahu Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran sekarang sudah dibuktikan secara ilmiah dan ada dan terjadi pada dunia nyata sekarang ini, seperti laut yang sebelah asin sebelah tawar, penemuan jasad siapa? Fir'aun. Sekarang kan sudah terlihat keagungan, kemuliaan Al-Quran. Baik, saya lanjut. Sedangkan hadis biasa disebut dengan sunnah. Mungkin Mbak Ika dulu baca hadis, biasanya juga dimaknai dengan sunnah. Hadis biasa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah. Sebagai firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nah, yang baca Mas Fatah. Silakan artinya. Bacaan Pak. Ya, baca. Arabnya juga apa-apa. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Hadis itu berasal dari kata, ada yang tahu? Hadasa, artinya baru. Jadi hadis itu sesuatu yang Baru. Kenapa disebut baru? Gak tahu Pak. Karena setiap ada peristiwa lalu gimana sih Pak? Lupa. Gimana ya? Ini itu kan ada, silakan baca, dibuat dulu, lihat. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Rasulullah. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebut, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Jadi hadis berarti dari hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebutkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Kenapa disebut baru? Nah, karena hadis ini ada setelah Nabi Muhammad, ada, bukan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah ada dari zaman apa? Zaman itu Pak, zaman dahulu kala pokoknya Pak. Dahulu kala. Iya. Betul. Zaman azali. Iya Pak, azali. Ya, mungkin ada pendapat lain. Mungkin ada pendapat lain. Gak ada Pak, gak tahu Pak. Boleh. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran tadi sudah disinggung ya. Iya Pak. Sekarang saya kira sudah cukup
materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai pedoman hidup manusia, selayaknya manusia seperti kita, apalagi kita umat Islam ini menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, sebagai pengarah, sebagai kontrol hidup kita, mana yang baik, mana yang benar, mana salah, mana yang buruk. Jadi saya harap teman-teman sekalian, saya juga, ayo kita berusaha menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Saya sangat berharap kita bisa melaksanakan itu. Iya Pak. Ya Pak. Paham. Silakan dibaca di rumah, silakan yang lain yang belum paham nanti bertanya. Apabila tidak ada, sudah kita cukupkan. Gimana? Ada yang tanya? Tidak Enggak, ada Pak. Pak, udah cukup. Tidak ada? Paham. Sudah. Kalau begitu saya cukupkan, dan kita akan bertemu lagi pada pekan berikutnya. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan bab apa? Keistimewaan Al-Quran dan hadis. Baik, terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.